sebuah blog yang digunakan untuk menyatakan apakah sudah siap kesiapan dari alat bukti tim termohon di sini. Dikatakan yang menarik adalah tim Prabowo Hatta ini sempat pada pertama mempermasalahkan itu, dikatakan ada 21 juta suara begitu yang bermasalah. Nah, ketika mereka mulai menelaah selama libur kemarin, akhirnya dinyatakan bahwa ternyata ada 210.000 TPS yang menyangkut 50 juta, artinya 2 kali lipat yang dikatakan oleh tim dari Prabowo Hatta. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, pagi ini mungkin ini yang disebut pemeriksaan pendahuluan. Jadi biasanya mahkamah memberikan nasihat-nasihat kepada pemohon, ya, pada teman-teman lawyer, kuasa hukum, untuk memberikan saran-saran yang terbaik dari setiap permohonan gugatan itu, gitu. Jadi silahkan saja apapun yang mau didalil-dalilkan oleh teman-teman lawyer, yang penting adalah alat-alat bukti itu harus diperkuat, kan, gitu. Karena mahkamah tentunya akan berpegang pada alat-alat bukti yang bisa dihadirkan oleh para pihak di persidangan itu nantinya, di situ. Jadi silahkan saja mendalilkan tentang nilai-nilai kecurangan dan lain sebagainya. Tapi yang utama kesiapan tim lawyer itu menyiapkan alat bukti agar dalil-dalil tersebut tidak menjadi bernilai kosong seperti itu. Baik, Mas Irman, ini juga banyak pihak yang mengharapkan gitu bahwa MK dalam hal ini tidak hanya melihat kemudian memverifikasi angka-angka yang sudah ada gitu. Tidak hanya memperbandingkan satu angka dengan satu angka yang lain, tapi juga memahami dan menilik langsung bagaimana prosedur yang dijalankan gitu pada saat pemungutan suara. Pendapat Anda? Jadi tahun ini Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengawal konstitusi. Jadi dia adalah the guardian of constitution di situ. Bagaimana hubungan konstitusi dan demokrasi itu adalah hubungan yang saling mengisi, ya. Demokrasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa desain dari konstitusi di situ. Jadi ketika pertama muncul yang namanya medium perselisihan hasil pemilu di pemilu presiden di situ, Mahkamah Konstitusi memang ketika awal-awalnya berdiri di 2004 itu mengadili ini memang sudah mengalami semacam perdebatan batin dalam putusannya. Kok seolah-olah Mahkamah Konstitusi hadir dengan 9 hakim konstitusi, 9 Sulaiman, kemudian seolah-olah hanya menjadi mahkamah kalkulator saja di situ. Nah, ini sudah menjadi perdebatan batin konstitusional di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ketika itu. Namun pada tahun 2004, kalau tidak saya salah ingat, itu putusan Wiranto Wahid ketika itu gugutan Wiranto, Pak Wiranto menjadi calon presiden bersama Salahuddin Wahid, gitu. Mahkamah Konstitusi sudah mengingatkan bahwa ke depan Mahkamah Konstitusi siapapun yang melanggar prinsip-prinsip konstitusionalitas pemilu, karena prinsip konstitusionalitas pemilu itu diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 22E, namanya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Meski angka-angka itu Mahkamah Konstitusi tidak akan terjebak dengan angka-angka saja, tapi kalau Mahkamah Konstitusi menganggap ada pelanggaran prinsip konstitusionalitas pemilu, berjurdil, dan itu dianggap bisa membahayakan proses pembangunan demokrasi konstitusional, maka MK akan meninggalkan angka-angka itu. Baik. Kalau kita membahas terkait dengan angka-angka itu merupakan hal yang memang normatif, yang memang harus ditelisik juga begitu, Mas Irman, ya. Tapi ketika Anda melihat prosedur begitu yang berjalan sejak pemungutan suara ini dilakukan, apa pendapat Anda dari kacamata Anda? Ya, so far saya sih tidak mengamati apa yang terjadi dengan prosedur itu. Tergantung nanti kita lihat di permohonan teman-teman lawyer ini semua apa jadinya. Yang pasti bahwa sekarang KPU sudah mengeluarkan keputusan. Salah satu yang kemarin saya soroti adalah yang sempat di TV One juga ketika penetapan rekapitulasi itu, ketika salah satu pasangan menarik diri, kemudian itu hari saya ingatkan agar bahwa KPU sebaiknya jangan dulu buru-buru menetapkan hasil pemilu ini, karena ada kejadian-kejadian
yang terjadi seperti saat ini, ketika itu menarik diri sebaiknya menunda dulu karena waktu untuk menetapkan hasil pemilu itu masih ada 20 hari ke depan. Karena apa? Kalau dipaksakan, maka ini akan menjadi persoalan di kemudian hari yang bukan merugikan KPU, tapi bisa jadi merugikan pasangan calon yang ditetapkan itu. Bisa jadi seperti itu. Itu salah satu indikator yang sempat tertangkap dalam dalam hasil sekilas sekilas di situ. Ya walau alam kita nggak tahu apa yang terjadi dengan gugatan para pemohon itu nantinya. Saya juga belum baca apa gugatannya di situ, dalil-dalil yang diungkapkan. Tapi intinya bahwa yang ingin dicapai dalam setiap proses perselisihan hasil pemilu di MK itu bukan soal menang kalah, karena konstitusi tidak mengenal istilah menang dan kalah, ya. Menegakkan keadilan. Tapi yang diharapkan adalah constitutional design. Tapi desain konstitusional terhadap proses demokrasi kita ke depan. Demokrasi kita ini baru umur seperti balita, 3 tahun, baru 3 kali kita ikut pemilu, merangkak jatuh lagi, merangkak jatuh lagi. Jadi masih banyak constitutional design yang harus dibangun. Salah satu constitutional design yang telah dibangun yaitu tahun 2008 muncul istilah terstruktur, sistematis, dan masif. Namun nampaknya desain ini nampaknya masih juga setengah mati untuk membangun sistem demokrasi kita. Nah, mungkin di 2014 kita mulai berpikir yang lain lagi, membangun desain konstitusional baru. Itulah yang mungkin yang kita harapkan dari putusan Mahkamah Konstitusi nantinya 21 Agustus itu. Ada desain konstitusional membangun proses demokrasi kita di situ. Mas Irman, ada beberapa mungkin skenario begitu ya, kalau kita bisa melihat hasil nanti ya, kalau kita berbicara nanti tanggal 21. Sejak hari ini mulai bersidang dan tinggal 21 harus ada beberapa skenario yang mungkin seharusnya bisa diharapkan begitu untuk menjadi gambaran sebuah desain konstitusional yang baik. Nah, apa saja itu? Tapi kita terlebih dahulu harus jeda, Mas Riman. Kita akan kembali sesaat lagi di Breaking News TV One.